Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dukung channel ini supaya terus bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Selamat menonton. Seburuk inilah komunikasi antara Lila dan Sean, sampai Sean lupa memberitahu tentang pengumuman brand ambassador produk baru perusahaan mereka. Hati Lila merasa tercubit. Keberadaannya sama sekali tidak dianggap. Bahkan untuk acara sebesar ini, dirinya tidak dilibatkan sama sekali. Jangankan dilibatkan, diberitahu pun secara mendadak. Lila membuka lemari pakaiannya, tanpa kebingungan, karena tidak ada satupun pakaian yang sesuai dengan dress code dalam undangan yang baru saja Sean kirim melalui aplikasi Perpeset. 1 jam lagi acara dimulai. Sudah tidak ada waktu untuk ke butik atau memesan secara online. Lila harus bisa memaksimalkan pakaian yang ada. Seperti apa yang sudah Lila duga, penampilannya akan menjadi pusat perhatian, bukan karena penampilannya yang penuh pesona, tetapi karena dia mengenakan pakaian yang sudah pernah dia gunakan di acara sebelumnya. Lihat, bukankah itu gaun yang sama dengan yang dia pakai di acara amal bulan lalu? Bisik seorang perempuan kepada temannya, diikuti oleh tawa kecil. Biasa, orang dari kalangan bawah, dulu buat makan saja susah, apalagi buat beli baju. Celetuk perempuan yang lainnya, diikuti suara gelak tawa yang sangat merendahkan. Jadi sekarang, dia punya baju bagus langsung buat andalan, dipakai di semua acara. Lila, yang mendengar bisikan-bisikan tersebut, berusaha tenang. Dia menyadari bahwa di dunia yang penuh dengan kemewahan kehidupan kalangan atas, pakaian yang dikenakan adalah sebuah prestise tersendiri. Dengar-dengar, katanya dia mandul. Terdengar suara lain menimpali, menambah sesak rasa hati Lila. Ingin rasanya mengabaikan suara-suara sumbang itu, tetapi telinganya sudah terlanjur mendengar, dan hatinya terasa tersayat dan berdarah. Untuk acara perusahaan sepenting ini, bisa-bisanya kamu datang terlambat. Sekar langsung menyambut kedatangan Lila dengan cibiran. Sekar mengernyitkan dahinya menatap Lila dengan saksama, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu dia mendengus kesal melihat penampilan menantunya. Lila tetap cantik, elegan dan berkelas seperti biasanya. Satu kesalahannya, dia mengenakan pakaian yang sudah pernah digunakan. Jangan seperti orang susah. Apa kau tidak punya uang untuk membeli baju baru? Apa uang yang diberikan Sean kepadamu masih kurang? Cecar Sekar dengan suara lirih, tetapi penuh penekanan. Dia sadar saat ini mereka sedang menjadi sorotan. Maaf, satu kata lolos dari bibir Lila. Tidak ada pembelaan. Bahkan untuk menyalahkan Sean yang memberitahu secara mendadak pun hanya akan membuat Lila semakin tersudut. Lady Kate Middleton sebenarnya pernah menggunakan pakaian yang sama dalam acara yang berbeda, tapi mereka pintar dalam mix and match. Nggak seperti kamu, plek ketiplek jadi kayak pakai pakaian usang. Nggak malu sama IPK. Lila hanya mendesah pasrah, membiarkan ibu mertuanya mengeluarkan segala kata hinaan untuk dirinya. Membantah hanya akan memperparah masalah. Awalnya Lila menganggap salah kostum adalah sebuah kesalahan kecil, tetapi ternyata hal itu membuka lebar pintu hinaan untuk dirinya. Hingga tiba saat acara puncak. Dengan gagah dan penuh harisma, Sean naik ke panggung dan memulai pidatonya. Di sana, Sean menjadi pribadi berbeda dengan yang Lila kenal setiap hari. Penuh kehangatan dan ramah dengan orang-orang di sekitarnya. Para hadirin yang terhormat, dengan bangga saya memperkenalkan brand ambassador baru kami, Miranda Manuela. Ucap Sean dengan suara penuh antusias. Sebagai artis berbakat dan penuh talenta, Miranda telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang luar biasa di setiap karyanya. Kami yakin, dengan kehadiran Miranda, produk terbaru kami akan semakin dikenal dan dicintai oleh masyarakat luas. Tepuk tangan riuh mengiringi langkah Miranda saat ia naik ke panggung. Senyum cerahnya menyapa seluruh hadirin dengan pesona yang tak terbantahkan. Gemuruh tepuk tangan bersahutan dengan puja-puji untuk Miranda. Pesona ragawi yang sangat memukau adalah pilihan tepat untuk mempromosikan produk baru perusahaan Wismoyo Jati. Kau tahu siapa dia? Tanya Sekar di tengah keriuhan. Refleks Lila mengangguk, karena Miranda adalah artis yang sedang naik daun. Miranda Manuela, dia cantik, pintar juga, lulusan luar negeri, IPK-nya pun gak kalah sama kamu. Summa cum laude. Tidak henti Sekar memuji brand ambassador baru perusahaannya. Ayahnya seorang pengusaha sukses, memiliki perusahaan tambang di beberapa daerah, selevel dengan keluarga Wismoyo Jati. Lihatlah perawakannya,
Dia terlihat begitu subur dan sepertinya tidak mandul. Berbeda dengan anak sopir taksi, mungkin karena kurang gizi dan stunting, jadinya mandul. Ternyata hinaan untuk hari ini belum berakhir. Sekar masih memiliki segudang kosakata untuk menghancurkan mental Lila, dan tampaknya berhasil menyinggung pekerjaan orang tuanya adalah penghinaan terdalam yang harus Lila telan. Lila sadar, dahulu dia hanya gadis miskin yang dipungut dan dilambungkan oleh Sekar, dan dia harus bersiap jika sewaktu-waktu dihempaskan begitu saja. Acara malam ini berlangsung dengan sukses. Lila ikut bahagia melihat rasa bangga dan kelegaan di wajah Sean saat para tamu undangan tampak puas dan antusias dengan produk barunya. Satu persatu tamu mulai pergi termasuk Sekar, tetapi Sean masih berdiri di panggung, berbincang dengan beberapa kolega dan Miranda. Niat hati menghampiri Sean untuk mengajak pulang bersama, tetapi Lila justru disuguhi pemandangan yang menyesakkan dada. Lila yakin ini bukan lagi bagian dari professional task. Saat Sean dan Miranda berbincang sambil bercanda dengan romantisnya, lengan Sean melingkar di pinggir ramping Miranda. Saat berbicara, dia mendekat dan menempelkan bibirnya di telinga Miranda, membisikkan sesuatu. Miranda tertawa lebar sambil mendongakkan kepala, hingga bibir Sean menyentuh leher jenjang artis cantik itu. Private party, suara Miranda merdu mendayu, terdengar manja dan menggoda. Sepertinya sangat menyenangkan. Sean hanya mengangguk sambil tersenyum tipis kepada Miranda, marah, cemburu. Lila merasa tidak berhak saat menyaksikan kedekatan Sean dan Miranda yang begitu intim. Seakan-akan mereka berdua adalah pasangan yang sesungguhnya, bukan Lila dan Sean. Sean tertawa, suaranya yang berat terdengar akrab dan nyaman. Sebagai seorang istri, Lila tidak pernah merasakan keakraban seperti itu. Sean selalu serius, dingin, dan menjaga jarak. Tetapi bersama Miranda, Sean berubah menjadi sosok yang hangat dan begitu romantis. Lila menghentikan langkahnya. Napasnya terhela panjang dan terasa sesak, hingga memunculkan produk. Mungkin ini penyebab Sean selalu bersikap dingin dan tidak ingin memiliki anak darinya. Sean sudah memiliki cinta yang lain, dan dia tidak ingin mengkhianati hatinya. Dengan tatap mata nanar, Lila menyaksikan Sean dan Miranda yang semakin menjauh. Pintu lift terbuka, lalu keduanya memasuki dengan langkah seirama dan tangan saling bertautan. Sean dan Miranda membalikkan tubuh hingga menatap pintu lift yang perlahan mulai menutup. Tanpa sengaja tatap mata Lila dan Sean saling beradu. Tidak ada rasa bersalah. Sean justru semakin mengencangkan lengannya yang membelit erat pinggang Miranda. Sebelum pintu tertutup sempurna, dengan senyum lebar Miranda bersandar manja di bahu Sean. Lila terpaku di posisinya berdiri. Setelah berjuang tetap tegar dengan segala hinaan dari Sekar, Lila menutup hari ini dengan tetesan air mata. Pemandangan yang menghancurkan hatinya, kehangatan yang ditunjukkan Sean kepada Miranda, adalah sesuatu yang sangat dia rindukan. Namun, Sean memberikan kepada perempuan lain. Mungkin sudah waktunya untuk mengakhiri semua, ucap Lila pada dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah semuanya akan berubah? Atau justru semakin rumit? Tulis tebakan kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.